Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Muslimah Maluku Center, kembali lagi bersama kami Muslimah Millennials. Nah, Sobat Muslimah, di sini saya Aca Salama Muhammad dan di samping saya ada Kak Zahra Aliza selaku narasumber. Nah, kali ini Sobat Muslimah, kami seperti biasa akan membahas tentang kasus-kasus yang viral hari ini, yang tentunya seputar dunia remaja. Masya Allah. Oke Sobat Muslimah, seperti tema yang nanti akan kami angkat, yakni karena cintamu aku menderita. Ya, gimana ya cinta buat menderita ya Kak ya, Masya Allah. Oke Sobat Muslimah, seperti yang kita tahu bahwa pada akhir-akhir ini ya, para remaja, entah putra ataupun putri, semuanya pada mabuk cinta ya. Intinya yang kami bahas di sini bukan berarti cinta yang sudah halal ya, tapi kami akan membahas tentang seputar remaja yang kasusnya tentang cinta yang viral, diputus, kemudian membuat para remaja itu rasa hancur dirinya, rasa tidak bermanfaat lagi di dunia, sampai berkesedihan sepanjang masa, membuang-buang waktunya, ya nauzubillah. Oke, langsung saja nih saya akan tanyakan kepada narasumber saya. Kak Zahra, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan Kak, bahwa hari ini para remaja ya sudah dimabukkan oleh cinta, yang pastinya cinta yang diharamkan yang pasti. Nah, apakah benar nih sesuai dengan fakta-fakta yang kita lihat hari ini, apa iya cinta itu buta Kak? Ataukah kayak gimana? Dan juga apa sih penyebab daripada sehingga para remaja hari ini tidak sesuai dengan jati dirinya Kak? Nah, kemudian juga bagaimana pandangan kita selaku umat Islam, pandangan agama Islam tentang kasus-kasus atau fenomena-fenomena yang viral hari ini Kak? Tafadhol Kak. Iya, insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait dengan yang tadi disampaikan terkait dengan remaja atau pemuda kita hari ini, memang di satu sisi kita melihat bahwa remaja ini adalah suatu harapan ya untuk umat ke depannya. Mereka adalah agent of change, mereka adalah iron stock yang diharapkan mereka bisa memberikan perubahan yang baik ke depannya. Namun dengan melihat kondisi remaja hari ini rasanya sangat jauh ya dari harapan kita ya untuk kemudian ke depannya itu bisa menjadi lebih baik. Nah, apalagi kemudian dengan masalah-masalah sepele ya rasanya yang kemudian dihadapi oleh remaja kita hari ini, yakni masalah yang berkaitan dengan percintaan ya, dengan perasaan mereka, sehingga kemudian membuat mereka seperti kehilangan jati diri. Nah, terkait dengan apa yang kemudian mereka lakukan ya, berpacaran yang kemudian akhirnya putus dan kemudian menjadi sad boy dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian yang mereka rasakan itu sesuatu yang salah? Apakah kemudian perasaan cinta yang kemudian mereka rasakan itu salah? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat cinta itu kan adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang memang Allah sudah berikan dalam diri manusia. Jadi yang namanya manusia pasti dia akan merasakan yang namanya cinta. Nah, namun kita tahu bahwa cinta ini perasaan yang Allah berikan kepada manusia. Nah, Allah ketika kemudian memberikan perasaan itu, Allah itu tidak membiarkan manusia itu menerapkan atau menyalurkan atau mengaplikasikan itu sesukanya dia atau semaunya atau sembarangan tempat. Tapi memang Allah itu sudah mengaturnya ya, bahwa cinta seperti apa yang kemudian harus kita lakukan. Maksudnya ketika kita merasakan rasa suka itu, maka apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah,
Allah sudah mengatur semuanya, tinggal kemudian kita pelajari lagi bahwa cinta seperti apa yang memang mesti kita lakukan. Kita harus salurkan kepada siapa atau kepada apa seperti itu. Nah, jadi akan menjadi salah kalau misalnya kita menyalurkannya kepada sesuatu yang salah. Apalagi kalau misalnya kita lihat pemuda-pemuda atau remaja-remaja ini kan mereka berpacaran. Nah, otomatis kalau dalam pandangan Islam sendiri, pacaran itu sesuatu yang diharamkan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mereka merasakan sakit dan lain sebagainya karena cinta itu, maka itu salah mereka sendiri karena sudah menerapkannya atau mengaplikasikannya kepada sesuatu yang salah. Nah, itu. Jadi itu yang pertama terkait dengan fakta remaja atau kemudian tentang cinta yang kemudian mereka rasakan. Nah, kemudian yang kedua, apa penyebab sampai ini bisa terjadi? Yang dimana tadi dikatakan bahwa remaja seakan kehilangan jati diri mereka. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, karena memang mereka tidak paham jati diri mereka itu siapa, bahwa mereka nih sebenarnya hidup untuk apa. Kemudian tujuan hidup mereka di dunia ini itu harusnya seperti apa. Mereka tidak paham seperti itu. Jadinya mereka kebanyakan melakukan sesuatu yang salah, yang malah itu menyebabkan diri mereka sendiri itu menjadi hancur seperti itu. Kemudian yang kedua, karena lingkungan tempat mereka tinggal, yang dimana mereka tidak ditegur ketika mereka melakukan kesalahan, malah mereka tuh dibiarkan saja seperti itu, sehingga mereka terlunta-lunta, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena tidak ada yang mau mengarahkan mereka kepada sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga, sebagaimana kita lihat hari ini kan peran media sangat luar biasa, dan kita lihat juga media hari ini lebih banyak menampilkan sesuatu yang tidak baik ya, bukan malah menampilkan sesuatu yang baik. Jadinya remaja-remaja itu juga akhirnya berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Apalagi kemudian yang ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik itu malah mereka diapresiasi. Nah, jadinya tambah rusak lah generasi kita hari ini. Kemudian yang paling inti adalah sistem ya, atau kemudian pandangan hidup yang diberlakukan di tengah-tengah kita, yaitu pandangan hidup sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, sehingga kemudian agama ini yang bisa membuat seseorang itu menjadi lebih baik malah ditinggalkan. Nah, jadinya tuh seperti yang kita lihat hari ini ya, bermunculan remaja-remaja yang malah bikin stres begitu, karena seperti tadi yang disampaikan, mereka itu kan adalah harapan bangsa, tapi kemudian dengan kemunculan mereka hari ini itu malah buat stres, buat pusing seperti itu. Nah, jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan remaja hari ini seakan kehilangan jati diri mereka. Nah, kemudian apa solusi untuk permasalahan remaja hari ini? Ya, tentu saja kembali kepada jati diri kita sebagai seorang muslim, yaitu kita harus mempelajari Islam, karena memang itu satu-satunya yang bisa membuat kita tuh menjadi lebih baik. Kita tahu bahwa kita ini adalah hamba Allah yang kemudian kita harus hidup dengan aturan-aturan Allah, dan bagaimana caranya kita supaya kita bisa mengetahui jati diri kita, maka kita harus mempelajari aturan-aturan Allah. Nah, caranya itu adalah kembali kepada Islam kafah, Islam yang kemudian mengajarkan aturan-aturannya itu secara keseluruhan. Nah, dan apa langkah-langkahnya ya ketika kita kembali kepada Islam, maka apa yang harus kemudian kita mulai? Yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita harus menuntut ilmu, kita harus mempelajari Islam kafah supaya kemudian kita bisa mengetahui, karena kadang kita itu juga bisa salah melakukan sesuatu karena kita tidak tahu ilmunya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau supaya sesuai, maka kita harus belajar Islam kafah tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus bergabung bersama dengan lingkungan yang baik, karena tadi sebagaimana yang disampaikan bahwa lingkungan itu
salah satu yang membentuk karakter kita. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi baik, maka kita harus mencari lingkungan yang baik. Setidaknya kita harus bergabung dengan kelompok-kelompok atau komunitas yang mempelajari Islam. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menyibukkan diri kita dengan kebaikan, ya, salah satunya dengan kemudian mendakwakan Islam atau memperjuangkan Islam. Nah, jadi mungkin seperti itu solusi dan kemudian fakta terkait dengan pemuda hari ini. Selebihnya anak kembalikan. Masya Allah, syukron ya Kak ya. Jadi sahabat muslimah Maluku Center, jadi itulah penjelasannya. Intinya adalah rusaknya para pemuda hari ini, ya, yang pertama itu cinta itu memang bukan buta ya. Cinta itu adalah sesuatu yang fitrah yang tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian yang penting kita harus sesuaikan mengaplikasikan cinta itu kepada tempatnya. Yang pastinya adalah tuntunan di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah sistem. Sistem yang mengatur hari ini memisahkan agama daripada kehidupan, ya akhirnya para pemuda itu tidak sesuai dengan jati dirinya. Dia hidup terlunta-lunta. Kemudian yang ketiga tadi adalah kembali kepada agama. Solusinya mempelajari Islam Kapa, berada pada majelis-majelis yang insya Allah sama-sama memperbaiki diri, ukhuwah kita saling berpegangan tangan, kemudian sama-sama mendakwakan Islam kepada saudara-saudara kita agar para pemuda hari ini sesuai dengan jati dirinya, yakni menjadi harapan bangsa yang menjadi generasi-generasi yang luar biasa sesuai dengan tuntutan yang memang Allah perintahkan. Seperti itu sobat muslimah. Oke, mungkin itulah penjelasan kami hari ini tentang bagaimana kasus-kasus yang viral ini. Semoga bermanfaat. Saya Aca dan Kak Zahra selaku narasumber memohon maaf jika terjadi ada kesalahan-kesalahan dalam tutur kata yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbil alamin.